Kan rumah gue sering nih banyak datang pengamen. Contohnya kayak tadi siang, gue lagi kedatangan tamu. Nah terus tiba-tiba gue lagi ngobrol, nah itu pengamen datang di depan rumah gue. Gue sih udah bersikap kalau emang nggak ada, udah gue minta maaf gini kan. Cuman kalau misal dia tetap itu maksa, gue siram. Ya, kita kembali lagi di Dokem Ngobrol. Malam-malam kita ngobrol. Nah, biasanya kan hostnya tuh Raffi. Sekarang berhubung Raffinya lagi pergi, sekarang gantiin gua. Nah, kali ini gua sama Bobby nih. Halo. Nah, Bob, gua punya satu video buat lu. Ini kan kita kan sama-sama orang Betawi nih, Bob. Iya. Ini ada satu video yang sering lah lu lihat pasti. Nih. Video apa nih emang? Nih. Ya apa nih? Video apa nih? Ya, lu nonton aja lah. Soalnya kayak ondel-ondel gak? Musik ondel-ondel nih. Iya. Untuk sumbangan lagi. Nah, gimana? Kalau menurut pandangan lu, kalau lu jadi yang pemintanya, pengamennya? Kalau gue yang jadi pengamennya sih ya, kalau kita ngamen nih ke rumah orang-orang, terus misalnya nggak ada jawaban dari yang punya rumah tersebut, ya udah kita tinggal aja gitu, nggak usah dipaksa-paksain terlalu lama atau ya gimana ya, nungguin berharap gitu bahwa nanti bakal dikasih sama yang punya rumah itu gitu kan. Soalnya dulu gue juga pernah kayak gitu waktu masih kecil ngamen, sebelum masa-masa sekarang ini gitu kan ya. Dan juga ya buat ngerasain apa yang ada di video ini rasakan. Cuman ya udahlah, ngapain dipaksa-paksa. Cuman yang gue bingung pengamen sekarang tuh pada gimana gitu, maksa gitu. Kadang iya. kalau kita ngasih 1.000 dikata pelit. Iya, seharusnya bersyukur aja gitu kan. Masih mending gue kasih kan. Iya. Masih mending dikasih daripada dulu dikasih kagak, disiram air iya, udah gitu diusir lagi gitu kan. Gimana perasaannya dulu daripada sekarang ya gitu. Kalau dari sudut pandang gue, kalau misalnya gue jadi pengemis itu pengamen tersebut, ya udah gitu. Kalau nggak dikasih lewat aja udah gitu, nggak usah maksa. Kalau nggak salah ada hadisnya apa riwayat ulama gitu, yang kalau kita bertamu itu kita talan 3 kali ngejawab, itu berarti tandanya nggak ada orang, bener nggak sih? Betul, iya. Jadi misalnya kita nih bertamu ke rumah orang, terus ketokan pertama nggak ada jawaban, kita tunggu selama 2 menit. Ketokan kedua nggak ada jawaban juga, kita tunggu selama 2 menit. Ketokan 3 nggak ada jawaban, kita pulang. Berarti yang kita tamuin nggak ada di rumah. Buat apa kita menunggu kan gitu? Iya. Berarti sama aja sih kayak yang ngamen ini tidak menghargai tuan rumah itu. Iya betul. Yang ngamen ini udah nggak menghargai tuan rumah nih dengan begini. Apalagi tadi ada bahasa-bahasa kasarnya kan. Kurang akhlak emang anak-anak zaman sekarang. Iya. Nah terus kalau dilihat menurut lu, kalau lu jadi yang tuan rumah yang tadi di ngamenin, lu bakal bersikap kayak apa? Kalau gue jadi tuan rumah, kan rumah gue sering nih banyak datang pengamen. Contohnya kayak tadi siang, gue lagi kedatangan tamu. Nah terus tiba-tiba gue lagi ngobrol, nah itu pengamen datang di depan rumah gue. Gue sih udah bersikap kalau emang nggak ada, udah gue minta maaf gini kan. Cuman kalau misal dia tetap
itu maksa gue siram. Oh, pernah lu jarang? Nggak pernah, cuman kalau emang ada yang kayak gitu, Oh iya. ya gue pertama gue bilang baik-baik, terus kedua emang dia maksa, ini gue ajakin berantem. Gitu. Kalau emang lihat dulu dia itu apa namanya, kebanyakan sih yang muda sih begitu pada maksa. Iya. Kalau orang tua paling ya pelit banget, rumah gede gini, apa pelit banget, masa cuma ngasih 2.000 doang. Ya, gue juga serba salah sebenarnya. Cuman buat apa juga sih sebenarnya ngasih orang-orang kayak gitu? Iya sih, ya jatuhnya gimana Gue ya? sih prefernya sih apa ya? Kita aja nyari duit susah payah kerja. Sedangkan yang minta-minta yang ngamen main enak aja gitu. Oh iya. Dateng ngamen, dia ngamen nggak ngasih maksa. Padahal badan sama jasmaninya sehat. Kayak tadi kan pemuda nih, Iya. paling umurnya masih sekitaran SMP SMA lah. Iya. SMP SMA masih ya lah. Lu jadi OB juga masih Laku. bisa laku. Ijazah SD apa tuh SMP apa enggak SMA? Kalah lu sama adik gua. Adik gua aja lulusan SMA masih mau kerja walaupun jadi OB. Nah ini badan sehat, kuat. Amin. Oh iya, kalau nggak salah tuh ada perda ya yang melarang kita ngasih duit ke pengamen. Iya, Bener ada, nggak sih? bener. Itu udah muncul perda yang dari era zaman gubernur. Foke kalau nggak salah ya, Foke apa Sutioso gitu, apa pas zamannya Jokowi dulu ya jadi gubernur. Kalau nggak salah sebelum Jokowi, Foke berarti ya. Poke Pojibowo, itu kita melarang mengasih ke pengemis atau ya bahasa kasarnya apa ya, bahasa sosialnya apa sih namanya, lupa tuh. Iya tuh, di jalan tugas juga ada tuh. Jalan tugas Jalan Pemuda Romangun kan sekitaran itu kan ada tulisannya tuh. Apa ya pokoknya. Nah, bagi kalian teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Apa itu nama jalannya? Daerahnya lupa. Pokoknya ada tuh nama daerahnya di Jalan Pemuda Romangun, itu sekitaran dari tugas sampai Arion. Iya. Itu ada perda yang larang kita buat ngasih duit ke pengemis. Karena kenapa? Karena keenakan. Kalau bagi gue pribadi, bukannya gue pelit, mendingan lu sedekah ke masjid, infak ke masjid, sodakoh ke masjid, lebih membutuhkan ke anak yatim piatu, janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Lebih baik itu daripada lu ngasih sama orang yang masih badannya sehat, kuat, seger, yang ngemis, Nah, itu yang juga ngamen. kalau dari masjid atau dari badan amil kayak Basnas atau apa juga tuh juga bisa kan mensalurkannya ke kayak fakir miskin atau Iya. ke pengamen, bukan pengamen, kayak pemulung, bisa Iya, kan, bisa yang disalurkan membutuhkan, gitu kan. bisa itu. Lebih baik itu lebih aman karena di samping kalian dapat pahala, di samping itu juga kalian membantu orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan kalian membantu orang yang ibarat kata fisiknya kuat segala macam ya, dengan ngasih 2.000 dia sehari aja 2.000 kita kasih kali selama 24 jam. Kalau misalnya dia ngamen Dia dapat ngamen. 100 ya. Iya. 100 200. 2.000 kali 10 orang aja udah berapa? 2000 kali 10 orang dia 20.000. 20.000. Hitungnya 20.000 kali 1 bulan 30 hari udah sekitar 600. Hampir udah deketin gaji UMR. Iya. Kali setahun dia begitu. Kalau dia ngasih 2.000, kalau dia ngasih goceng ceban. Iya, apalagi Hitung aja sendiri kalkulasinya. itu kan hitungnya 10 yang ngasih. Kalau misalnya dia ngamennya kayak di tempat wisata atau di kayak tempat-tempat tongkrong lah, kayak tempat Iya. kopi atau di kan BKT waktu itu kan banyak tuh yang ngamen. Nah, itu aja hitung kali sebenarnya 100 udah lumayan. Misalnya Gue sih bukannya apa ya? gue sih ya, kita pribadi bukannya Iya. melarang nih Kita buat pengamen, pribadi tapi kalau bukannya ngarang atau bukannya ngejudge, tapi kalian cobalah mindsetnya diubah, kalau fisiknya masih kuat, masih prima, cari kerjaan yang layak. Ya setidaknya jadi OB atau jadi apa? ya security juga nggak apa-apa sih. Minimal ya security nggak apa-apa. Apa enggak jadi tukang sapu. Ya, PPSU juga gajinya UMR lu, jangan salah. Tukang sapu yang di pinggir jalan kalian lihat, tukang kebun yang di pinggir jalan tuh gajinya UMR ya. Kita jangan salah tanggap kalian. Walaupun kerjaan mereka dari pagi sampai malam, UMR. Ya setidaknya itu lebih bagus, lebih baik, mulia ya? lebih mulia daripada ngamen.
Ya kan, soalnya kalau kata Rasulullah kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, terus kalau menurut mereka kan dari pengamen, sisi yang diminta. Nah terus kalau lu yang nonton, lu kan pasti udah nonton dong di sosial media videonya, lu gimana? Kalau gue jadi penonton, ya wajar ya, manusiawi ya, gue gedek asli. Rasanya tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu, misalnya gue ngalamin sendiri yang kayak gitu, gue dibacotin begitu yang ada di video, itu gue tarik orangnya, gue masukin ke dalam, gue bunuh. Ngapain lu ngamen-ngamen, udah nggak dikasih tahu pelan-pelan tapi tetap maksa begitu gitu, malah bu sumbang lu, apa itu yang gue tarik lu. Daripada begitu meresahkan warga sekitar di tempat yang ada di video itu. Kalau misalnya di sini ada kayak gitu, ini gue masukin sini ke dalam rumah gue, ngopi maksudnya, gue bunuh, bercanda ya. Ya kali gue bunuh tuh, yang ada gue di penjara. Iya. Kenapa saat pembunuhan berencana? Iya, kagak bercanda. Kalau gue kita sih ngopi, ngobrol dulu baik-baik gitu. Kita kasih tau baik-baik dulu. Apa yang ngamen? Lu fisik lu masih kuat gitu kan? Ya udah, cari kerjaan yang layak. Kalau nggak bisa, ntar gue cari, gue bantu gitu ya. Katanya kan kita punya pemimpin yang mempunyai program lapangan kerjaan yang bagus, banyak. Ya manfaatkan lah. Ya cuci setim motor juga nggak apa-apa. Lumayan cuci si motor, satu motor 30.000 ya, yang gede. Kalau gue sih ya, kalau gue misalnya yang kayak tadi di video itu ada di rumah gue dan gue lihat sendiri, pertama gue toyor palanya, gue cemplungin got. Itu gue songong banget, udah ngamen ya, bahasanya dari pencarian yang maaf ya, yang menurut gue tuh nggak mulia. Pengamen itu udah nggak mulia pekerjaannya, terus maksa berkata-kata kasar, udah gitu kan, apalagi ini berkata kasar ke ibu-ibu. Gitu. Nah, coba kalian bayangin, wahai pengamen, jika ibu kalian, gimana kalau ibu kalian digituin? Anda marah tidak? Tuh, Anda tuh jangan ngomong pelit tuh mentang-mentang ini ya. Mungkin juga positive thinking aja, mungkin ibu itu lagi masak, atau lagi mandiin adik bayi, kan kita nggak tahu, atau enggak lagi masak atau mau nyuci atau gimana. Itu juga kayaknya tuh posisi rumah juga kayaknya ditutup emang posisinya ngomong ditutup ya, mungkin karena emang jendelanya dibuka atau kan kelihatan ke dalam. Nah itu tuh kayak gitu tuh yang gue nggak demen sebenarnya. Kalau gue jadi penontonnya, gue udah kesel waktu itu kayak gitu. Nah gue nemu di komen-komen yang akun Betawi itu, momennya lucu-lucu sih menurut gue. Kayak ada yang bilang, gue kalau nemu di Robuaya gue toyor, atau enggak gue nemu di Roblong gue cemplungin ke gue atau gimana. Aduh, lucu-lucu sih ya, emang ya menurutnya emang nggak baik gitu loh, minta maksa. Iya, emang agak baik dan nggak dianjurkan juga gitu. Emang sih sebenarnya generasi Z ini nih generasi males yang males, kedua nggak ada akhlak sebenarnya. Iya, low akhlak. Bukan nggak ada sih sebenarnya, kurang akhlak. Entah gimana, karena mungkin sekolah juga lagi begini, jadi pelajaran agamanya kurang, dia nggak ada pendidikan agama. Dia juga dari faktor orang tuanya yang yang mamat ya, yang nggak bisa ngajar, yang kan macam-macam Bu. Ada yang orang tua yang bisa ngajar, ada yang orang ngajar yang anaknya, ada yang orang tua yang bodo amat. Iya. Dan juga ya mungkin faktor lingkungannya juga. Iya, kan. Ya kalau bisa dirubah lah diri kalian sendiri gitu. Cari yang lebih baik, pekerjaan yang lebih halal gitu kan. Emang itu juga halal, tapi kan dilihatnya itu kurang etis gitu. Maksudnya bukan kurang etis sih, apa sih? Kurang aja, kurang lah. Soalnya kan emang anjuran Nabi sendiri kan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, last question Bob. Kan lu orang Betawi, gue juga orang Betawi. Gimana pandangan lu budaya Betawi lu dijadiin buat ngamen? Sebenarnya gue sih marah, asli. Gue marah karena buat para pengamen ondel-ondel, khususnya buat para pengamen ondel-ondel itu
kalian pada tahu gak aslinya ondel-ondel itu untuk apa? Kenapa Jakarta itu dapat maskot ondel-ondel? Tahu gak? Itu ada sejarahnya, ada nilai budayanya. Ini juga kayak kenapa ondel-ondel laki-laki warnanya mukanya merah. Iya. Kalau enggak kenapa ondel-ondel Wanita cewek warnanya mukanya putih. Tuh. Itu. Nah, itu ada sejarah, nilai dan budayanya, ada aspek tertentunya. Kalian itu yang pada pengamen ondel tahu gak maksudnya itu apa? Jadi apa ya? Apalagi yang gue tahu, yang pengamen ondel itu sendiri itu bukan orang-orang asli Betawi, dari orang luar daerah. Oh, kayak di sini kan ada ini ya sanggar ondel-ondel ya. Iya, itu dari orang daerah. Kalau misalnya sanggar, oke, nggak apa-apa, masalah, karena buat teater, pertunjukan dong. Kondisi sanggar apa bukan sih? Di Mana? sini kan di Kamjat ada tuh. Ada, itu buat persenian. Oh, seni. Tapi kalau nggak salah gue pernah ngeliat itu dia buat ngamen juga nih. Apa gimana, gue takut salah. Kalau di situ ngamen sih enggak, karena dia buat persenian. Tapi yang kecil-kecilan nih. Oh, yang gede. Yang kecil-kecilan itu dia buat ngamen. Cuman kalau yang gedenya itu buat sanggar, karena dia udah dapat bantuan gitu dari sanggar teater. Cuman gua nggak tahu sanggar teater apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teater kayak apa ya? Teater Betawi apa namanya? Lenong. Iya, kayak lenong. Itu dia yang dipanggil ondel-ondelnya. Kalau nggak ada dia, dari Tanjung Lengkong. Oh, iya, Tanjung Lengkong, kalau nggak ada Tanjung Lengkong dari mana tuh? Satu Babakan. Oh, ini. Ya situ pokoknya situ. Dari Satu Babakan tuh, ondel-ondel lah. Itu kalau buat kesenian sih oke-oke aja. Kesenian atau kayak orang nikahan kan biasanya tuh kalau orang Betawi ya. Orang Biasa Betawi. khususnya kan di depan pintu masuk tendanya itu kan ada yang dikasih ondel-ondel. Itu ya it's okay lah. Walaupun lumayan juga sih waktu itu mamang gue bayar sekitar goceng 5 juta. Iya, karena gede. Ya tapi ya itu kan jatuhnya buat melestarikan budaya. Cuman buat kalian yang pada ini tahu gak sih itu artinya apa gitu? Cobalah kalau kalian tahu, jangan dibuat ngamen lagi gitu. Gua ini sebagai orang Betawi ngeliatnya gimana gitu, meresahkan bagi gua sebenarnya, asli dah. Ya walaupun gimana ya, agak senangnya dikit soalnya ya ondel-ondel jadi kayak disukain bocah sekarang sering lihat kayak zaman kita dulu kan kalau mau ngeliat ondel-ondel kan kita ke Satu Babakan, kalau nggak di balai kota, atau di balai kota, wali kota setempat, atau kalau nggak kalau ada festival di Monas atau di kelurahan dulu. Kalau sekarang emang sering, tapi kan ya kalau buat ngamen sendiri sih bagus sebenarnya iya, gini bagusnya. Sisi positifnya itu buat memperkenalkan budaya Betawi. Ini loh ondel-ondel, ciri khasnya orang Betawi, iya. Jakarta gitu kan. Cuman sisi negatifnya kenapa dijadiin pengamen tuh buat ngamen, udah gitu dipasangin dibikin bendera-bendera, di atas ada permen kaki, dibayar 1.000. Terus sama musiknya bukan pakai musik yang musiknya bukan musik gambang kromong. Iya, pakai speaker musiknya MP3. Speaker MP3. Kalau suaranya bagus, kalau suaranya sember, pala ada pusing. Kadang juga lagunya suara lagunya nggak jelas. Kadang lagu Lenong, kadang juga lagu yang DJ, sekarang DJ iya, di lenong-lenongin. Aduh, ya Allah. Ya mungkin kalau misalnya almarhum Bang Ben masih iya. Kalau almarhum Babe masih hidup, mungkin marah kali ngelihat kejadian tersebut di jalanan. Gue yakin tuh kalian semua tuh, khususnya pengamen ondel-ondel, disemprot Bang Ben. Bener dah. Soalnya kan beliau juga yang mempopulerkan lagu ondel-ondel yang ciptaan beliau sendiri. Terus apa namanya? Dia itu juga maskotnya orang Betawi, Bang Ben. Kalian tahu kan kemarin ada jalan Benyamin Sueb itu. Makanya gue sempat senang tuh. Kalau nggak salah sebelum Ramadan, kalau nggak salah itu di Ciracas yang ondel-ondel pengamen udah ditangkepin. Lu tahu kan beritanya? Iya, tahu. Itu gue lumayan senang sih soalnya. Akhirnya Pemprov DKI buka melek mata kalau ondel-ondel itu
nggak boleh loh, ini budaya itu nggak boleh buat ngamen. Iya. Tapi ya mungkin gue takutnya sih itu cuman gertak sambal semata, karena sejauh ini belum ada aturan yang melarang itu loh. Ya semoga kedepannya Pemprov melek mata lah, buka mata kalian, maupun Pak Anies atau Pak Riza. Terlebih khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Budaya. Nah itu harusnya kalian tuh melek mata, ya budaya kok dibuat ngamen, nggak etis lah. Udah cukup sekian ya pada video dokem kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan komen di bawah kalau ada kritik atau mau request video yang lain juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.